Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang mana Allah masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat kita masih bisa belajar pada saat ini, meskipun teman-teman pada hari ini ya belajar PAI, kita belajarnya nonton YouTube, dan nanti teman-teman coba merangkum apa yang Abu sampaikan pada konten YouTube Abu kali ini ya. Memang Abu sengaja untuk pembelajaran. Aduh, maaf batuk ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semua hingga kita masih istiqomah dalam keislaman dan keimanan kita. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan amalan-amalan yang memang disyariatkan oleh Islam. Oke ya, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang tidak ada Nabi lagi setelahnya, Rasul yang tidak ada lagi Rasul setelahnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para istri-istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiut tabiin. Dan mudah-mudahan kita termasuk ya teman-teman di dalamnya, yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, Abu ingin bahas tentang apa yang mungkin teman-teman kemarin Abu tugaskan ya, di tugas pertama dan tugas kedua, yaitu menyikapi tentang corona. Teman-teman kan kemarin sudah tahu apa corona itu, penyebabnya dari mana, dan juga Abu suruh cari dalil-dalilnya tentang wabah dan bencana, juga dari baik dalil Al-Quran maupun dalil hadis gitu ya. Dan teman-teman juga kemarin sudah ditugaskan untuk cari doanya kan, seperti itu. Dan sekarang bagian Abu ya ingin menjelaskan tentang corona dan bagaimana sikap kita terhadap wabah corona ini. Oke ya. Yang pertama, kita pahami bahwa corona itu lahir dari sebuah perbuatan yang dilakukan orang-orang Wuhan yang ada di Cina ya. Mereka itu punya kebiasaan makan daging-daging mentah ya. Terus juga dagingnya juga nggak daging sembarangan. Mereka tuh suka makan daging-daging yang memang kalau menurut Islam itu diharamkan. Misalnya daging katak ya, tikus, kelelawar. Nah ini yang ular juga termasuk dimakan oleh mereka. Apalagi kalau babi mungkin udah biasa ya mereka. Nah ini ya teman-teman, virus corona ini ternyata lahir dari virus yang dibawa oleh kelelawar. Nah mereka itu suka makan daging-daging atau binatang-binatang yang segar menurut mereka. Jadi ingin memakan daging-daging tersebut adalah disembelih pada saat dia mau makan gitu ya. Terus juga mereka senangnya makanan yang memang tidak matang gitu, atau tidak digoreng dulu, tidak dibakar dulu. Ya akhirnya mungkin virus atau penyakit ya ada di dalamnya, seperti itu. Bagaimana kita harus difahami bahwa takdir itu adalah khasiat dari sebuah benda. Nah, misalnya salah satu contoh adalah api. Api adalah untuk membakar, air untuk membasahi. Nah, pun binatang sebagaimana halnya kelelawar, kenapa Allah haramkan? Ya, takdirnya bahwa kelelawar nggak boleh dimakan oleh manusia gitu. Jadi ya ini, ketika orang-orang melakukan hal-hal yang berlebihan
dan melanggar apa yang disyariatkan oleh Islam, meskipun mereka orang kafir, pasti menimbulkan efek yang ya jelek. Ini kejadiannya adalah terjadinya ya virus ini gitu, dan virus ini ya bisa dibawa kemana-mana, bahkan orang Cina itu ada di mana-mana ya. Maaf, bukan berarti kita rasis, tapi memang kita tahu faktanya bahwa mereka di kita juga ada. Makanya yang namanya virus corona ini bisa menyebar kemana saja, bahkan penyebarannya bisa dengan sangat mudah gitu. Dan virus tersebut kuat gitu keberadaannya, meskipun dia tinggal atau diam di sebuah benda. Nah ini teman-teman yang harus kita pahami ya, bahwasannya segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang tidak bolehkan atau yang diharamkan oleh Islam, diharamkan oleh Allah, maka itu akan berefek jelek. Termasuk misalnya sikap atau kelakuan kita yang jelek terhadap orang lain, maka akan menurunkan nilai kemuliaan akhlak kita gitu kan. Seperti itu. Nah, juga teman-teman, sikap kita misalnya terhadap teman yang lain, kita suka ngomongin, suka mencela, suka mengumpat, ini akan berefek gitu kan, bahwa apa yang kita lakukan ini akan memberikan efek kehinaan terhadap kita. Kalau makanan tadi ya efeknya adalah kita akan timbulnya penyakit gitu. Tapi kalau efek dari sikap yang jelek ya kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke teman-teman, terus bagaimana sih sikap kita? Nah, ada dua hal yang ingin Abu sampaikan. Yang pertama, sikap kita dari sisi akidah. Ya, dari sisi akidah itu adalah dari sisi keimanan kita terhadap Allah. Sebagaimana Allah telah menggariskan ya dalam Al-Quran gitu kan, bahwasannya Abu ingin sampaikan, ingin bacakan sebuah ayat Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajjalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la tastaqdimun. Yang artinya adalah, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu tertentu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta untuk ditunda atau meminta untuk dipercepat meskipun hanya sesaat ya. Jadi teman-teman tenang saja dulu bahwa ajal itu memang sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz ya, sudah ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman untuk secara batiniah, secara hati, secara nurani, bahwa kita sudah serahkan saja dulu semuanya kepada Allah ya. Itu yang pertama. Jadi ya kita akan dimatikan oleh Allah, bukan oleh virus tersebut. Nah, hanya ada juga yang kedua ya, tadi dari sisi akidah, dan yang kedua adalah dari sisi amal atau syariah. Jadi amal itu adalah syariah ya teman-teman, karena sebuah amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul dan niat yang benar hanya karena Allah. Jadi ya yang disebut dengan syariah itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasul ya. Nah gini teman-teman, bahwa syariatnya dulu zamannya Umar bin Khattab itu, Umar pernah melarang sahabatnya untuk taun ya, terjadi taun gitu, untuk melarang memasuki sebuah negeri yang terjangkit oleh wabah penyakit gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyampaikan bahwasannya ya, penyakit itu wabah, ketika terjadi wabah maka kita harus social distance. Kalau saat ini mah kita harus berdiam diri di rumah gitu. Karena apa? Kita nggak boleh untuk keluar rumah. Yang dikhawatirkan adalah satu, kita tertular oleh penyakit tersebut ya.
Yang kedua, ketika kita memang yang mengalami sakit tersebut, maka kita tidak boleh untuk keluar juga, gitu kan? Kenapa? Karena boleh jadi kita akan menularkan kepada orang lain gitu, ya. Jadi itu teman-teman. Terus bagaimana nih kesimpulannya, sikap kita? Ya yang pertama adalah tetap bahwa kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita bertawakal. Dan yang berikutnya adalah kita tetap melakukan usaha-usaha untuk pencegahan agar kita tidak menyakiti diri, kita tidak terjangkit oleh virus tersebut gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti tolong disimpulkan ya oleh teman-teman sendiri bagaimana sikap kita dalam menghadapi wabah ini, dan kita ikuti saja anjuran-anjuran para ahli yang termasuk mungkin di dalamnya ketika pemerintahan setempat mengharuskan kita untuk tidak keluar rumah atau social distance atau lockdown, ya kita ikuti saja karena memang mereka berdasarkan analisa-analisa dan memang observasi di lapangan bahwa bahayanya virus corona tersebut. Oke, teman-teman, kita akhiri dengan sebuah ayat Al-Quran ya, yang menyampaikan di dalam surat Al-A'raf. Nih, aku ingin bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyadh wa kadzalika najzal mujrimin. Yang artinya ya teman-teman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka. Artinya adalah pintu langit bagi mereka, doa dan amal mereka tidak akan diterima oleh Allah. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya ini sesuatu yang tidak mungkin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Nah teman-teman, ya ini pantas kalau terjadi wabah bencana yang sangat kejam ini pada saat ini karena manusia yang Abu tahu pada hari ini sudah mendustakan ayat-ayat Allah, maka amal dan doa pun tidak akan Allah terima ya bagi orang-orang yang jahat. Dan juga jangan berharap surga karena orang yang berbuat jahat itu ya tidak akan masuk surga. Sampai logikanya apa coba? Unta masuk ke lubang jarum, tidak mungkin. Nah, ajakan Abu ya teman-teman, ayolah kita kembali lagi kepada keislaman yang benar ya. Kita fahami lagi agama kita gali lagi bagaimana keimanan kita sudah benarkah ya, dan juga kita mulai beramal yang benar-benar ya. Karena sebaliknya kalau orang-orang yang beramal dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi ya. Mungkin itu ya anak-anakku sekalian yang Abu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Tolong sekali lagi teman-teman dirangkum ya, meskipun hanya sedikit, tapi teman-teman mudah-mudahan bisa paham dengan apa yang Abu sampaikan. Kurang lebihnya Abu mohon maaf karena Abu juga sama-sama orang pembelajar, dan juga yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya ya tentunya dari Abu sebagai manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.